Salam berjumpa kembali di channel Thesis Picture. Saya Teguh Santoso. Kali ini saya ingin berbagi pengalaman saat saya membuat sinetron Akibat Pergaulan Bebas. Saya terlibat di situ. Sinetron Akibat Pergaulan Bebas itu PT Bintang Nova, production house-nya, produsernya Pak Firman Bintang. Nah, ketika dari pihak Pak Yan Bumulo melihat showreel saya seperti sinetron-sinetron Lingkar Dajjal, sinetron Biar Cinta Memilih, Cinta Terbagi 5, Jalan ke Surga, Pak Yan tertarik dan mempertemukan saya dengan Pak Firman Bintang. Kemudian itu Akibat Pergaulan Bebas kan FTV lepas ya, yang pada saat itu juga masih weekly kan, namun ada beberapa tim, jadi sutradara itu ada banyak ya, jadi supaya minggu depan siapa yang sudah siap, tapi dalam seminggu itu syuting bisa 3-4 tim ya. Nah, saya waktu itu kebagian di episode 4 atau 5 ya, karena itu sudah berjalan dulu. Nah, di episode 4 atau 5 itu saya mendapatkan tema-tema yang bahkan setelah di episode-episode berikutnya itu generasi pop modern remaja gitu. Jadi bagaimana pergaulan remaja itu divisualkan melalui Akibat Pergaulan Bebas gitu. Nah, salah satunya yang pertama kali saya bikin itu ada seorang cowok pacaran sama cewek. Cowok itu diperankan sama Agung, ceweknya diperankan Endang Wiartati, dan bersahabat dengan teman cowok satunya itu Boy Eskap. Nah, yang menjadi bapaknya waktu itu Roy Marten ya. Nah, ketika saya mengharap Roy Marten, saya menyutradarai Roy Marten yang dia cuma tampil untuk beberapa scene, namun sekalipun itu sinetron yang orang terbiasa dengan generalisasi adegan yang master cover gitu ya, ibaratnya sampai semua kru juga hafal kalau membuat itu, tapi saya tidak. Saya meminta Pak Roy Marten untuk melakukan blocking dan kamera pun mengikuti blocking. Biarpun itu adegannya cuma beberapa scene, saya ingin melihat adegan itu juga seperti sedikitnya berusaha seperti membuat film gitu. Nah, blocking yang saya bikin sama Pak Roy gitu, Pak Roy juga nggak apa-apa, saya justru lama nih nggak pernah main sinetron dibikin blocking begini gitu ya. Apapun itu saya sangat sangat senang dengan respon aktor senior yang jauh lebih senior dari saya. Roy Marten itu favoritnya bapak saya. Jadi ketika saya bertemu itu juga bapak saya bangga, wah anak saya menyutradarai aktor favoritnya, dan kemudian saya bikin adegan itu blockingnya segala macam, dan tidak dalam satu hari itu udah selesai gitu, sekalipun itu menggunakan blocking yang cukup rumit ya, pergerakan kamera, fokus, tracking gitu ya. Jadi saya ingin sekalipun Pak Roy Marten itu sebagai bintang tamu di situ, tapi saya ingin Pak Roy Marten juga menjadi sesuatu sekalipun dia mau tampil di sinetron gitu ya. Nah, kemudian untuk cerita remaja itu sendiri ada yang saya menarik sekali, karena sinetron Akibat Pergaulan Bebas itu tentunya ada dunia kebebasan yang harus ditampilkan. Namun mengingat ini televisi, kita bersentuhan dengan pihak badan sensor, KPI. Waktu itu belum ada KPI, tapi adanya dari sensor dari MUI dan badan sensor gitu. Nah, ketika saya diajak meeting sama Pak Yan dan Pak Firman, intinya ini untuk televisi, Teguh. Jadi tidak boleh ada orang tiduran yang seolah-olah tidak pakai pakaian, hanya pakai selimut, atau wanita yang pakai handuk
gitu, keluar dari kamar mandi cuma dibalut dengan handuk, terus tidak ada kesan apa namanya, pokoknya tidak ada pornografi intinya gitu ya, yang salah beberapanya disebut tidak boleh pakai handuk, tidak boleh pakai tidur di tempat tidur hanya bertutupan selimut gitu ya. Terus sangat banyak apa namanya, rambu-rambunya ketika membuat sinetron, namun temanya bombastis, namun apa namanya, kemasannya televisi gitu. Sebenarnya bukan tidak bisa, bukan menjadi keluhan buat saya itu tantangan gitu. Buat saya tantangan. Jadi ketika ada adegan si pacarnya si Agung yang diperankan Endang Wartati ini bersahabat dengan cowok lain, yaitu sahabatnya mereka, yaitu yang diperankan oleh Bu Iska. Terus kemudian keakraban itu, keintiman itu sampai membuat si ceweknya ini yang diperankan Endang masuk ke dalam kos-kosan sahabatnya, yaitu si Bu Iska. Nah, untuk menunjukkan keintiman itu terjadi hubungan suami istri antara sahabat dan pacar temannya gitu kan. Saya dengan berpatokan tidak boleh ada pornografi, pemain saya masih pakai baju lengkap, si boy masih pakai kaos, masih pakai celana, apa namanya, masih pakai celana, sama di kamar kos-kos kan. Si Endang yang memerankan pacarnya itu juga masih menggunakan seragam SMA utuh gitu. Saya hanya memperlihatkan si Endang itu menangis dengan mengancingkan baju paling atas, tapi jadi apa namanya, jadi tidak pas, jadi naik turun gitu, bajunya naik turun tapi itu tertutup semua dari atas sama bawah, tertutup semua, hanya kelihatan kalau bajunya itu naik turun tidak pas dengan kancing sesuai urutannya gitu kan. Urutannya, dan masih pakai rok abu-abu. Cuma dia menggeser ke pintu, apa, mengesot ya, seperti sutra ngesot gitu, menggeser ke pintu, kemudian kamera memperlihatkan kalau celana dalamnya yang merah itu tersangkut di kakinya. Jadi saya hanya menggunakan imajinasi bahwa sudah terjadi hubungan intim antara sahabat dan pacar temannya itu. Nah, ketika itu dipresentasikan ke produser, terus kemudian sebelum ke sensor, waktu itu saya masih syuting untuk episode berikutnya, dan saya mendapat telepon, Teguh ini dicabut gitu, ini termasuk pornografi. Saya bilang, mana pornografinya Pak, itu nggak ada yang telanjang, nggak ada yang bukil, nggak ada yang apa namanya, mesum, cuma saya itu, tapi seperti habis begituan beneran. Iya, tapi kan nggak ada gambar telanjangnya, saya bilang gitu, nggak ada gambar telanjangnya, itu hanya ada celana dalam nyangkut di kakinya gitu kan, dan dia menangis. Itu aja yang saya bikin. Nah, saya bilang gini, kalau memang sensor dan MUI melarang, ya silahkan dipotong, tapi tolong kasih saya kesempatan untuk memperlihatkan ke mereka bahwa yang saya bikin bukan porno, tapi itu membuat image, hanya membuat image, bahkan tidak ada sentuhan. Pemain saya itu nggak ada sentuhan, cuma boynya bersandar di tempat tidur, dan si Endangnya nangis menuju ke pintu yang terbuka, dan kamera akhirnya memperlihatkan celana dalam yang tersangkut gitu. Nah, ketika itu sudah diperlihatkan sensor, ya memang tidak ada potongan atau larangan gitu. Nah, artinya tantangan untuk membuat televisi yang berkaitan dengan tema-tema bombastis itu sebenarnya justru merangsang kreativitas kita, supaya apa namanya,
lebih kreatif ya, lebih inovatif dalam membuat adegan-adegannya. Nah, artinya kita mesti tahu batasan-batasan televisi itu sendiri, satu itu. Terus kemudian bagaimana kita menginovasikan makna yang imagis atau makna yang imajinasi gitu. Makna imajinasi itu bisa tercapai tanpa harus terlalu vulgar. Artinya apapun adegan di skenario, kadang penulis kan dia paling nggak memberikan ilustrasi, ini gambarannya mereka habis melakukan hubungan intim itu secara detail kan, itu udah eksekusi sutradara. Nah, sutradara ada mendapat tantangan bagaimana memvisualkan itu tidak vulgar tapi imajinasinya kena gitu. Kesannya itu, impresinya juga kena. Nah, itu satu-satunya yang simple. Saya bikinnya juga simple, tidak terlalu bagaimana, pemainnya juga mudah untuk mengungkapkan emosinya. Mereka habis seperti itu dan menyesal melakukan seperti itu, dan itulah menjadi konflik dari episode yang pertama kali saya sutradarai. Nah, berikutnya karena banyak wanti-wanti seperti itu, sehingga saya melihat para penulis sehingga terbebani dengan batasan-batasan itu, sehingga juga tidak bisa eksplor untuk membuat sesuatu yang bombastis karena mengkhawatirkan eksekusi di lapangan kurang bisa inovatif. Padahal menurut saya penulis biarin saja, itu dia mengeksplorasi seluas-luasnya kemampuan bercerita, yang kemampuan cerita hanya diberikan catatan khusus untuk visualisasi, jangan melanggar batasan sensor MUI, KPI gitu kan. Kalau perlu nanti dilampirkan ketentuan-ketentuan KPU, MUI dan badan sensor ya. Jadi sutradara itu harus memahami audiens penontonnya, dan memahami ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi. Jadi bukan berarti wah ini kan karya seni, kita bebas dong berekspresi gitu, ya nggak bisa gitu. Kalau di Indonesia, kita negaranya demokrasi ada departemen-departemen, ada faktor-faktor lain, ada elemen-elemen lain yang harus kita pertimbangkan. Tidak hanya itu saja, tapi moral kita juga mempunyai sensor family, karena pasti sutradara kan juga punya family, punya ponakan, punya om, bude, tante gitu, keluarga. Jadi pertimbangan moral keluarga terhadap televisi itu penting sekali, itu bagi saya. Jadi ketika mengungkapkan jenis-jenis cerita apapun yang bombastis ya judulnya, entah itu horor, entah itu komedi, entah itu drama, entah itu yang mengandung kenakalan remaja seperti sinetron Akibat Pergaulan Bebas ini, buat saya sangat memberikan tantangan inovasi. Namun kadang industri televisi kita itu begitu cepatnya, sehingga sutradara tidak mendapat ruang yang cukup untuk berimajinasi, karena kadang sudah memikirkan, wah belum dapat giliran nyutradarin, koceknya lagi kosong, pengen segera menyutradarain gitu. Saya rasa itu kurang tepat. Jadi apapun alasannya, kalau kita terjun ke dunia yang kita cintai, jangan kita anggap menyutradarin itu hanya sebagai untuk mencari nafkah rupiah, tapi mempertimbangkan faktor-faktor lain. Karena apapun itu, karya kita mempunyai satu toleransi tanggapan moral yang sangat laten ya, sehingga kita mempertimbangkan hal-hal itu ketika kita menggarap, tidak hanya mengejar nafkah saja, namun itu harus diakomodir menjadi keseimbangan antara mencari nafkah, inovasi, dan tantangan industri. Nah, untuk itu
eh, saya selalu berusaha, kira-kira saya mau bikin cerita yang mana, boleh nggak saya minta sinopsis. Jadi saya berusaha mencuri start pekerjaan apa yang akan diberikan ke saya dari Pak Produser gitu. Saya mencuri start apa nih Pak berikutnya, ada cerita apa yang bisa saya siapkan dulu, bisa saya pikirkan dulu gitu. Terus saya juga kadang meminta kalau cerita itu buat saya kurang menarik atau hanya maksudnya pengolahan ceritanya itu, cara bertuturnya kurang menarik, kadang saya minta ada nggak skenario yang lain atau sinopsis yang lain gitu. Nah, saya sangat cukup selektif kalau melihat cerita, atau kalaupun harus itu yang saya kerjakan karena berdasarkan undian, apa namanya, giliran undian ya, habis ini naskahnya ini di sutradarain ini, maka saya berusaha melakukan pendekatan gitu untuk melakukan revisi bersama penulisnya supaya saya bisa mendapatkan penuturan cerita yang bagus, karena ide cerita yang bagus itu benar-benar didukung oleh cara penuturan ceritanya yang bagus. Nah, kalau cara penuturannya cerita yang bagus berdasarkan ide yang bagus, maka sebagai sutradara ketika kita menggarap entah apa itu dengan berkaitan apa namanya, larangan-larangan KPI, MUI, Badan Sensor, itu akan lebih memberikan tantangan yang kita mesti coba berpikir, mencari suatu pemikiran adegan yang tidak terpikirkan atau belum terpikirkan oleh sutradara lainnya. Nah, waktu perenungan sutradara terhadap sinetron, terhadap cerita yang ingin divisualkan itu mau tidak mau sangat dibutuhkan supaya pertelevisian di Indonesia sinetronnya juga bisa semakin berkembang menjadi bagus. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan untuk pengalaman saya dan berbagi pengalaman saya ketika saya menyutradari sinetron Akibat Pergaulan Bebas. Semoga ada hal-hal yang bermanfaat yang bisa dipetik oleh penonton YouTube dimanapun Anda berada, dan mohon maaf kepada siapapun maupun pemirsa dimanapun bila ada salah-salah kata atau salah-salah yang tidak berkenan di hati para pemirsa semua. Namun inilah yang bisa saya berikan, dan saya berusaha memberikan pengalaman saya, semoga menjadi barokah kita semua. Terima kasih sudah menyimak channel kami. Salam, berjumpa kembali.